Ya puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Semua dalam keadaan yang baik-baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doa kita. Oh Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Bila kami kurang layak di hadapan-Mu Tuhan, Kau mau ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan, semua berkenan di hadapan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk memuji-Mu, untuk meninggikan Kau Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Biar hadirat-Mu memuaskan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan melepaskan kami dari masalah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh pakai dan urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus, ada urapan-Mu Yesus Tuhan. Mereka berdiri dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Oh Kau yang mengurapi mereka Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah Tuhan, yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu juga Tuhan menjangkau mereka Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar ada kuasa iblis yang tidak suka Tuhan, oh menghalangi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami satu hati, kami mau tangkih di dalam nama Yesus Tuhan. Oh semua boleh berjalan dengan indah Tuhan. Hanya nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, semua berjalan karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam satu nama, nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini saudaraku. Mari pada pagi hari ini kita menghargai hadirat Tuhan. Amin. Karena kita percaya di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada hadirat, ada kuasa Tuhan. Amin. Supaya kita menerima kuasa Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Para saudaraku, terima kasih Tuhan. Penuhi kami hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sama-sama angkat pujian katakan. Penuhi hatiku. Amin Tuhan. Dengan hadir-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindu menatap wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Yes, praise the Lord Jesus. Ku rindu menatap
Tiba saatnya kami bertumbuh.
masih mau bersorak untuk Tuhan. Tidak ada capek di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada kata capek di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kau kekuatanku, kemampuan hidupku, untuk keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dan hidupku. Tak akan ku ragu, kau Silakan dulu Bapak Ibu saudara kekasih. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saat ini, mari kita akan mendapatkan berkat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian saudara. Hanya dengan bersamamu Bapa, kami akan mengalami begitu banyak mujizat. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Sama-sama angkat pujian kita Bapa. Kau ada bersamamu. Katakan di setiap musim hidup kami Tuhan.
bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Lewat pujian kami boleh menikmati kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena ada sukacita di dalam roh kami. Sehingga dengan bersemangat, dengan berkobar-kobar hati kami untuk memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu sendiri Bapa. Dan Engkau membukakan mata rohani kami. Sehingga kami boleh melihat Injil kemuliaan itu ada dalam pribadi kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kita yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan dengan sehati. Amin. Haleluya. Untuk kita ini yang hadir masih hidup ya. Di mana-mana bencana. NTT ya. Kemarin dulu Malang gempa. Kemarin Sulawesi Utara. Inilah keadaan dunia. Tapi kita tidak membahas. Tapi mereka yang peka, yang mata rohaninya terbuka, bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan sedang digenapi buat bumi ini. Amin. Amin. Baik. Yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini masih dalam suasana kebangkitan. Yohanes 20 ayat 24 mulai sampai dengan 29. Baik. Oke? Mungkin banyak ayat kita baca, ya. Kita mulai. Mau baca bersama-sama atau saya sendiri yang membaca? Kita baca bersama-sama. Oke. Baik. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Oke? Ya, jemaat. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat luka pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percaya. Thomas menjawab, Dia yang Tuhanku dan Allah. Sama-sama dengan keras ayat 29 yang menjadi renungan kita. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang menjadi inti renungan kita, rahasia yang sangat besar di sini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau peristiwa ini ditujukan kepada Thomas pada waktu itu, tapi ayat yang ke-29 khusus secara menyeluruh global ditujukan bagi mereka yang masih hidup, yaitu saudara dan saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada kalimat berbahagia di dalamnya. Ada jaminan dan janji Tuhan bagi mereka yang percaya namun tidak melihat. Pada pagi hari ini saya membaca ulang dan berulang-ulang mengenai peristiwa Thomas ini sampai ya tidak bisa dihitung berapa kali saya baca. Ternyata firman Tuhan terlalu dalam,
terlalu tinggi, terlalu luas, tidak bisa kita redupkan dengan akal pikiran kita. Baik, apa yang Roh Kudus taruhkan itulah yang akan saya sampaikan. Jadi di dalam ayat pertama kita baca tadi 24, ketika Yesus pertama menampakkan diri kepada murid-murid, waktu mereka berkumpul di satu rumah, jumlah mereka cuma 11 orang. Firman Tuhan katakan, Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Thomas meninggalkan ke-11 murid teman-teman itu dan dia berjalan ke Emmaus. Sehingga dalam ayat 24 katakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama. Oke? Dan ketika berita itu sampai kepada Thomas, murid-murid berkata, kami telah melihat Yesus bangkit. Thomas ketinggalan satu poin. Ia tidak mengalami kebangkitan pertama daripada Tuhan saat itu. Tetapi Thomas mengalami kebangkitan ketika dalam 24 kata 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, Thomas bersama-sama dengan mereka. Kalau murid yang lain pun katakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Tetapi kepada Thomas dikatakan, kalau kita pelajari ayat ini, hai Thomas, taruhlah jarimu di tanganmu. Dipanggil Thomas untuk datang. Karena dia berkata, kalau saya tidak pegang itu tangannya Tuhan, saya tidak percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Thomas pengikut dan bahkan murid daripada Yesus. Tapi ternyata hati pikiran ini tidak ada firman Tuhan. Jadi dia mengikut Tuhan dengan beberapa syarat. Dia tidak mengalami kebangkitan Tuhan. Bahkan ketika dia berjalan bersama Tuhan Yesus di Emmaus, Tuhan mencari dia karena dia tidak ada itu. Tuhan mencari Thomas. Thomas tidak mengalami kebangkitan. Padahal dia ada di sampingnya. Dia tidak mengenal. Firman Tuhan katakan, ada yang membutakan. Ini memberikan pengertian kepada jemaat Tuhan. Saya baca ulang-ulang, bisa-bisa minimal 20 kali ini. Kuasa kebangkitan. Kecewa. Thomas kecewa. Tidak cocok dengan kepikirannya. Dia katakan, saya kira itu Yesus yang ada itu. Dia adalah raja dan akan memberikan kelepasan kepada bangsa Israel. Di dalam Matius 6 ayat 13, bagian A ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan yang paling berat, pencobaan yang paling berbahagia, yang paling berbahagia, bukan karena Anda kurang pendidikan, bukan karena Anda tidak punya pekerjaan. Saya tidak berbicara di sini. Anda kurang kaya dan lain sebagainya. Pencobaan yang paling berbahaya, ingat sebab kita adalah ketika kita sebagai pengikut Kristus tetapi tidak percaya, atau katakan kurang percaya.
Apa tujuannya Anda datang dalam ibadah? Bukankah kita mencari Tuhan bahasa basinya? Saya mencari Tuhan. Tapi Anda jumpa Tuhan tidak di gereja? Mari cek and recheck. Yang jumpa Tuhan adalah mereka ketika mendengar firman Tuhan, mereka mengerti hari minggu ini aku mendapat firman Tuhan dari Tuhan yang berkata demikian. Kalau Anda pulang dari satu ibadah dan Anda tidak mendapat firman itu, Anda belum jumpa Tuhan. Sama dengan Thomas. Yang dia cuma tahu bahwa coba kita buka Lukas 24 ayat 19 dan 21. Oke. Lukas 24. Oke. Nah, ini peristiwa Thomas juga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan Allah. Dia terbentuk seorang sabar. Oke, saya baca supaya lebih jelas ya. Dikatakan sampai 19-nya dulu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang ini perjalanan Thomas ke Emmaus ini? Apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Betul ayat Thomas katakan. Tetapi dalam ayat 21 kita baca. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kepikiran Thomas tidak cocok dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Dia harapkan Yesus. Ada sesuatu yang diharapkan dari Yesus. Dia kecewa, dia meninggalkan persekutuan yang 11 orang. Yesus tetap mencari dia. Kalau kita baca dari atas, ini peristiwanya Thomas berjalan. Jangan memakai logika kita untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Tidak mungkin kita akan ketemu Tuhan Yesus. Kenapa Anda tidak suka membaca firman Tuhan? Karena tidak mengerti ada sesuatu yang tertutup. Kenapa Anda tidak suka datang ibadah? Karena firman Tuhan tertutup, tidak kelihatan, tidak dirasakan. Tidak jumpa dengan Tuhan. Kita datang sekedar seperti ibadah agamawi, sehingga tidak ada gairah. Ini jelas-jelas murid Tuhan, tapi tidak mengalami kebangkitan Tuhan yang pernah. Kalau tidak dicari oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Allah ini Pak, bukan orang-orang di luar, bukan kalau bangsa kafir tidak. Umatku, umat bisa binasa. Baca baik-baik. Karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman dengan baik. Jangan kira sudah Kristen itu sudah jaminan. Mari kita belajar firman Tuhan. Umatku binasa, bukan orang luar. Bisa saja terjadi. Karena kepikiran ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Kita maunya mau saya, suka-sukaku. Untuk datang kepada Tuhan.
ada yang menutup mata rohani kita sehingga kita tidak melihat. Sebentar saya akan uraikan itu. Oke? Mari kita baca Matius 16 ayat 21 sampai 23. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus yang berbicara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hikmat manusia adalah suatu kebodohan. Petrus bisa juga hampir-hampir kehilangan keselamatan kalau bukan Tuhan. Pikirannya katakan, jangan. Seseorang yang memakai kepikirannya, ini ayatnya. Enyahlah iblis. Siapa tahu bilang kita orang gereja ada iblis. Tapi Tuhan yang paling tahu. Apakah Anda sungguh-sungguh mencari firman Tuhan atau tidak? Apakah engkau dapat dalam ibadah sungguh-sungguh ingin jumpa dengan Tuhan? Atau Anda sekedar datang membuang waktu 1 jam, setengah 2 jam? Dan saya sudah dari gereja. Ini firman Tuhan saya siapkan. Saya lengkapi tadi, dirubah sedikit. Jam 2:30 pagi sampai 4:30. Apa yang Roh Kudus taruhkan saya ubah lagi. Saya tidak berani. Saya nangis tadi. Saya tidak layak. Firman itu terlalu kudus. Siapa kita ini? Siapa aku ini? Tapi menjadi terbiasa saya. Di rumah saya seperti tempat ibadah. Sebentar doa, sampai cucuku itu yang 1 tahun. Pas dia bilang, berdoa nih sih. Mari kita berdoa. Dia kita kali kerinduan kita kepada Tuhan luar biasa. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati pasti diberkati Tuhan. Matius 6 dikatakan, sebelum kau minta, aku telah mengetahui. Betul? Ada ayatnya? Sebelum kau minta. Ya, saya intermezzo sedikit. Saya sangat-sangat mengasihi istri saya. Istri saya jadi bisa spesies itu. Dia di rumah, dia marah, tidak apa-apa. Kalau sikap orang lain bahaya. Bisa-bisa minggu depan tidak datang. Dia tidak pernah minta uang. Sapu dia. Dia tidak pernah minta uang. Dan tahu dia malu atau apa. Tapi yang jelas, karena apa? Sebelum dia minta saya sudah kasih. Amin. Amin. Bila minta amin atau tidak? Sebelum dia minta saya sudah kasih. Itulah Bapa yang kita sembah. Amin. Kalau kau percaya, janji Tuhan, ada ayatnya sebentar banyak. Janji Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang percaya. Percaya kata amin. Hanya yang percaya diberikan janji Tuhan. Tidak perlu minta. Tidak pernah istriku minta. Makanya, kalau kasih
memang dia boleh mintakan. Semuanya kasih Tuhan. Kalau berbicara seperti Petrus, Thomas tidak masuk akal itu firman Tuhan. Kenapa? Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini. Dengan perlahan. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah bagi yang mau diselamatkan. Kalau berbicara salib, Thomas tidak terima. Berbicara salib, Petrus tidak terima. Baca baik-baik dan tentukan baik-baik. Saya diberi waktu Bapak Pendeta 2 minggu. Wah, sudah begitu. Dari khotbah ini, saya doakan barangkali 2 minggu, 14 hari, tiap hari. 1 hari kita 3 kali doakan. Bayangkan ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang untuk mencari Tuhan, kita tidak akan temukan. Orang yang sungguh-sungguh baru bisa menemukan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh engkau tidak menemukan itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh. Menjadi kebodohan bagi kita. Tetapi kalau berbicara salib, para firman Tuhan itu lengkap. Makanya baca firman Tuhan selengkap-lengkapnya. Firman Tuhan sering tidak masuk akal. Tidak perlu kita taruh dalam roh jiwa kita. Ulang sama. Saya tanya istriku, apa nak khotbahkan Randy itu hari? Bicara dulu sedikit, saya ingat. Istriku di sini pun apa? Abraham, betul? Mana Randy? Abraham tak? 3 minggu lalu apa dikhotbahkan Pak Ishak? Ada ikan itu makan uang. Saya renungkan tidak habis. Kok bisa ada apa hubungannya uang dengan ikan? Tidak mungkin. Sampai dunia kiamat siapapun yang paling pintar di dunia tidak bisa menerjemahkan. Ambillah Petrus, pergi kau pancing, ambil uang di mulut ikan. Kau seret ini pikiran Pak. Khotbahnya Randy dikatakan bahwa Allah menyediakan. Kau seret ini pikir. Belum lagi dengan peristiwa yang banyak. 2 ikan 5.000. Orang makan. Lalu laki-laki saja. Lalu bungkus. Tidak masuk akal Pak. Kemarin saja itu hampir ramai. Waktu itu Mika saya bilang memang cepat kau habis gitu. Jangan terima firman Tuhan dengan akal kepikiranmu. Amin. Sebelum kau minta, Dia sediakan bagi mereka yang percaya. Ini sebenarnya lompat ayat ini kita baca dulu. Galatia 3 ayat 22b. Ya bayangin, di atasnya tulis saya baca ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Ini sidayatnya. Supaya oleh karena iman atau percaya
dalam Yesus Kristus, janjinya diberikan kepada mereka yang percaya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu saya alami luar biasa sepanjang hidup saya. Dengan bodoh-bodoh tidak punya pendidikan, tidak ada jaminan hidup masa depan, firman Tuhan saya baca tiap hari. Kalau saya sudah dicetak foto dulu, masih pemuda, kita belum kenal mak. Saya baca firman. Sebentar dicuci foto lain. Janji Tuhan diberikan kepada mereka yang percaya. Makanya itu saya angkat ayat ini. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Amin. Zaman Tuhan mau ingin percaya, katakan amin. Mau percaya? Kita ingin mengalami. Dunia bisa goncang kiri kanan, tetapi tetap percaya. Mujizat Tuhan luar biasa. 2 ikan 5 roti makan sampai puas. Jadi mana Tuhan makan sampai puas itu hari? Saya lihat ini cuma tambah lagi. Saya bodohnya saya di rumah suruh makan. Pencetol gitu. Tapi memang ada orang bilang, jangan mau makan sini, di sana mau makan. Makanan rohani sangat penting. Amin. Alami kuasa mujizat Tuhan. Alami kebangkitan Tuhan. Jangan permalukan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bilang apa? Tuhan ini bumi. Satu waktu saya gulung semua. Mau apa? Zaman dia kasih. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 25 mulai. 25-26. Yohanes 11 Jemaat baca ayat ini baik. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah. Percaya? Amin. Kalau tidak percaya mati. Sangat berbahaya kehidupan kekristenan yang tidak percaya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya saja kepadanya tidak akan mati. Bayangkan. Bukan karena saya sudah tua ini mau berbicara itu, tidak. Sekarang kematian banyak Pak. 20 tahun, 30, 40, 50 berderet-deret orang mati. Jadi kalau kita tidak mati, jadi menurut tafsiran saya kita cuma tertidur sama dengan Lazarus. Mari kita pergi membangunkan Lazarus yang tertidur. Tidak mati ini Pak. Pada manusia itu takut sekali mati, betul? Biar saya takut ini. Istriku sorry. Dia minum suplemen yang mahal sekali. Beli ini Pak, beli. Kalau ada uang, aku minta sama saya. Supaya sehat. Makan firman Tuhan kalau ingin lebih sehat. Itu saya punya ayat, tidak ayat yang lain. Dari dulu masih ada ayat, makan firman Tuhan. Kalau yang malas, saya ini paling malas membaca firman. 1 hari 1 ayat. Kalau 1 tahun 365 ayat. Saya investasikan hidupmu untuk berkarya yang kekal. Amin. Jangan kepada yang ini saja. Seperti Petrus.
Yang dipikirkan manusia saja itu. Roti, Tuhan katakan, kau mencari aku karena roti. Tapi cari roti kehidupan. Kau bisa menembus sebanyak-banyaknya. Nanti biar saya disediakan kantongnya. Oke. Kita lanjut. Apa yang sering menghalangi sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Injil itu? Mengalami kesukaan Injil, janji Tuhan itu. Baik. Kita buka dulu Lukas 24 ayat 16. Oke. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita cuma tahu, tapi kita tidak mengenal. Karena bagaimana bilang gampang-gampang susah. Kita tidak lihat, kita bukan samanya Yesus. Bagaimana saya bisa mengenal? Tapi Yesus itu tidak berobat sekarang sampai selama-lamanya. Dia katakan, berseru kok, 2 orang saja aku hadir. Harus kita percaya. Dia hadir. Begitu luar biasanya. Oke? 2 Korintus 4 ayat 4. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Bosan dengan firman Tuhan. Kenapa? Dibutakan. Hati-hati. Kita bisa tersesat karena keinginan kita. Tersesatnya bagaimana? Jangan mau bersungguh-sungguh. Karena kita masih ada di dunia ini. Iblis tidak bisa menjamah kita, tapi dia mengambil pikiran kita. Walaupun tidak berkenan, kita katakan, ada apa gitu. Pikiran ini, Petrus karena pikirannya tidak cocok dengan firman Tuhan. Mulai hari ini saya himbau jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, telan saja. Amin. Nanti engkau melihat hasilnya. Luar biasa, saya sangat mengalami hal ini. Dua Korintus 3 ayat 14. Oke, kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap menyeluruhi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan firman Tuhan itu. Membaca firman Tuhan itu oke. Tanpa Kristus, selagi Kristus kembali ke surga, dulu suka kena Allah Bapa. Satu kali dia katakan, aku pulang, aku akan kirim Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah penolong untuk kita mengetahui seluruh kebenaran. Amin. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kita akan sama dengan Petrus, sama dengan Thomas, bingung dengan firman Tuhan. Tidak cocok dengan logika dan kepikiran saya. Maaf.
Pendeta saja yang tahu. Oh tidak. Roh Kudus dicurahkan bagi siapa? Seluruh umat. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Selama berapa lama pun engkau menjadi orang Kristen. Mari kita baca 2 Korintus 2 ayat 13. 2 Korintus 2 ayat 13. Ayat 13. Oke. Ini penting sekali teman. Tuhan harus tahu ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku. Itu sebab itu aku meminta diri dan berangkatlah ke Isalah saya. Yang ayatnya mengatakan begini, kami menafsirkan hal-hal rohani bukan cara jasmani tapi cara roh. Mungkin satu Korintus mungkin saya kira. Tolong Pak Isa bisa bantu. Ini penting sekali Pak, ini ayatnya. Kita bisa secara catat saja ya. 1 Korintus 2, 13 ya. 1 Korintus 2. 100 untuk guru siapa namanya ini? Yabes ya. Baca ini 1, 2, 3. Tetapi hatiku kenapa? karena kan 1 Korintus bukan saya salah itu. Oke, 1, 2, 3. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Dan sekali lagi, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kalau kau tidak punya Roh Kudus di dalamnya, engkau tidak akan mengerti firman Tuhan. Hari ini kau bisa percaya, besok tidak lagi. Hari ini mau dia kuat, tapi tidak kuat ke saya ini. Kenapa? Jatuh bangun. 2 hari bertobat, hari ketiga tidak boleh nak kuat. Karena Roh Kudus saja menjadi penolong dalam kehidupan kita. Catat baik-baik. Pribadi lepas melihat harus minta Roh Kudus. Sehingga kita tahu, oh ketika Roh Kudus masuk, saya harus memelihara kekudusan. Memelihara hubungan saya dengan Tuhan. Supaya janji-janjinya akan digenapi dalam hidup saya. Yoksan siapkan waris dan hati pun ajar tanya, kesegini kok. Kalau tahu firman Tuhan lain setengah matinya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi saya bergerak, kalau malam saya berdoa, tiba-tiba ada usaha lagi. Oh ini maunya Tuhan. Oh ini maunya Tuhan betul. Ini bukan buat orang lain Pak. Saya tuh yang bikin ini. PDB. Kalau Roh Kudus memberikan pencerahan pada kita. Saya selalu katakan, biar bisa PDB. Biar bisa ketua RT. Paling rendah. Tapi jangan memberikan saya upah yang paling rendah Tuhan. Tapi berikan aku yang terbaik. Amin. Karena kita percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. 2 ikan 5 roti bisa makan. Tuhan sediakan luar biasa dalam hidup kami. Maaf, kelihatan bukan kaya, tapi berkelimpahan. Tuhan menyediakan Pak. Itu kalau Tuhan menyediakan begini, menurut saya itu gini. Bulan depan mau baik pajak mobil, Tuhan siapkan. Ada memang ini. Begitu tanggal 31 tanggal 1 datang bayar STK 3 juta. Untuk PLN kurang lebih 700 tiap bulan. Tuhan sudah sediakan memang di bank kita bisa bayar sampai 1 tahun. Tuhan menyediakan saja. Penampilannya luar biasa. Mau bayar TV kabel, Tuhan sudah sediakan semua.
Baik keamanan, diatur itu keuangan juga semua. Kita belum minta, Tuhan sudah sediakan untuk membayar. Jadi saya bayar air tanggal 2 ku bayar, tanggal 1 aku lupa Pak besok. Karena sudah ada. Kenapa sih? Apa susahnya? Janji Tuhan pasti digenapi. Katakan 100%. Berani katakan 100%? Firman Tuhan pasti genapi 100%. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ditafsirkan dengan Roh Kudus. Karena Allah itu roh. Kalau ada Roh Kudus, dia datang tinggal, ketemu, connect. Kembali saya kepada Yohanes tadi, kembali dulu. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 yang menjadi inti renungan kita. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya doakan jemaat supaya mata rohaninya terbuka di tengah-tengah suku pagi, sehingga kita menjadi jemaat yang pasti diselamatkan. Yang paling berbahagia bukanlah di dunia yang sementara ini. Ingat kata-katanya Om. Kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan sementara. Kenapa saya katakan semu? Kalau Ibu Indrawati suruh memakan dari pagi sampai malam, Bapak tidak bosan. Bebek ya. Kebahagiaan sementara. Tetapi kalau Tuhan katakan berbahagialah, itu adalah kebahagiaan yang kekal. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebahagiaan yang kekal, itu yang kita harus cari. Kalau kita dalam hidup ini hanya mencari kebahagiaan yang sementara, kita adalah manusia yang paling malang. Manusia yang paling celaka. Ada ayatnya Pak. Mari kita baca 1 Korintus 12. Bukan 1 Korintus 15. Di salah masa ini ya guys. Tolong dulu. 1 Korintus 1 barangkali itu. Salah dong itu catat. Coba 1 Korintus 1:15 kita lihat dulu. Barangkali itu. Yang jelas ayat ekornya cocok. 1 Korintus 2 barangkali. Coba. 15. Yang katanya begini, yang paling malang dari segala manusia kalau hanya pikiran jasmani. Ya barangkali ini saya lihat dulu ya. Ayat, tapi ayat 17 ya Meng. Ayat 17 ya. Yang 19 ya saya. Ya oke 19 aja. 1 Korintus berapa? 1 ayat 19 ya. Oke. Ini ayatnya. Oh ada 1 Korintus. Aduh, kosleting kira saya. Kalau sudah cocok nih 1 Korintus 15. Oke. Kita mulai dari 17. Oke. 1, 2, 3. Ini penting sekali bagi jemaat yang 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibagikan, maka sia-sialah kepercayaan kami, dan kami hidup dalam dosa. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Stop dulu sampai sini. Kebangkitan Kristus adalah kabar gembira. Amin. Tapi disalah tafsir sama Thomas. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ini adalah satu kabar gembira, kabar baik yang paling inti di dalam Injil ini. 4 Injil, intinya adalah di sini. Kalau tidak dibangkitkan, sia-sialah kita. Harus dimengerti itu. Hidup ini dalam dunia ini, kita tidak hidup batu selama-lamanya. Pikirkan ini. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam hidup kalau tidak mengerti arti kebangkitan ini. Ayat 19. 1, 2, 3. Saya mau semua membaca. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Tidak mencari kehidupan yang kekal. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Tiada air mata. Pokoknya sukacita luar biasa. Jalannya dari emas. Oh, luar biasa. Itu dan korban tersendiri lain. Kalau hanya di bumi ini kita hanya cari roti jasmani, kita adalah manusia yang paling malang. Ini firman, Pak. Lebih baik saya katakan firman daripada saya berbicara berandai-andai. Makanya saya gali itu sesuai dengan firman. Ingat, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, paling celaka, paling sial dari segala manusia. Sadar Yesus tidak bangkitkan. Mengertilah kebangkitan kita, sehingga kita memperoleh berkat dan kekal. Ayat yang terakhir lewat Imam Ibnu Faisal, Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat 34. Satu ayat terakhir macam ini terkata 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak. Ini adalah ayat berkat yang kekal. Berkat jasmani yang kau sediakan, tanpa dengan berkat rohani. Tuhan katakan, hai kamu yang miskin. Tetapi ketika engkau memiliki berkat-berkat rohani itu, Tuhan akan mempersediakan engkau masuk di dalam. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, engkau diundang. Betapa bahagianya kita, saudara. Kita diundang bersama-sama dengan Bapa dalam satu perjamuan. Nikmati kebaikan. Ini adalah berkat yang sebenarnya. Berkat yang lain adalah hal-hal yang sementara. Kalau bukan kau tinggalkan, dia tinggalkan kau. Itu. Tetapi kalau berkat ini, engkau akan sukacita sampai selama-lamanya. Saya selesai. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Jangan, masih ada ayat lain. Jangan kamu percaya lagi, tetapi percayalah. Amin. Baik. Kita angkat itu pujian. Hati percaya. Hatiku percaya
percaya kami percaya padamu. Walau kami tidak melihat, walau kami tidak memandang, kuasa kebangkitan mengalir tengah-tengah umatmu, Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Terima kasih. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang sehingga Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup, Tuhan. Sungguh membuktikan bahwa Engkau menang, Engkau sudah bangkit. Dan hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk percaya. Kami mau percaya dalam segala hal. Dan Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan tunjukkan kasih setia Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah yang terjadi, di tengah-tengah dunia ini, Engkau hadir. Dan Engkau tunjukkan kasih setiamu yang berkelimpahan itu, yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu karena Tuhan. Semakin tambahkan hikmat-Mu, semakin tambahkan urapan Roh Kudus dalam setiap pelayanannya. Firman yang keluar dari mulutnya itu, Tuhan. Dan kami percaya semuanya berasal daripada-Mu. Memberikan kekuatan-kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Bukan hanya seluruh jemaat-Mu, tetapi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu melalui online. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, anak-anak, mantu, cucu-cucu. Semuanya dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir ini, kami percaya kasih Tuhan mengalir. Jamaah Tuhan yang lemah, ada kekuatan baru saat ini. Yang sakit oleh bilu-bilu kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, walaupun situasi dunia apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan memulihkan kami, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, terima kasih Tuhan.
Kembalikan pada hamba. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kembalikan tangannya dong sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday, selamat ulang tahun Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Ada Ibu Neti Baisa tanggal 11 April, Bapak Hendra Baisa 16 April, Bapak Hengki 17 April, Darlin Donata Tanenggi 18 April. Karena ulang tahunnya, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8. Nah, menara doa mengundang para pelayan dan jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama di menara doa hari Sabtu 17 April jam 6 sore di gereja. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah AOC, Ambassador of Christ, mengundang pemuda dan remaja untuk hadir dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada Minggu 11 April hari ini jam 11 siang sebentar selesai ibadah di tempat ini. Ada ibadah pemuda. Nah, demikianlah warta jemaat kita pada siang hari ini, dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan di depan kita ada bagi saudara jemaat yang ada di rumah yang tidak sempat hadir di tempat ini, mungkin ingin memberikan persembahan juga ke gereja, bisa memberikan persembahannya melalui rekening BCA yang sudah tertera di situ, ada atas nama GBI Bukit Hermon. Dan mungkin saudara yang di rumah yang tidak sempat hadir juga ingin memberikan persepuluhan, bisa juga memberikan persepuluhannya melalui rekening ada tertera juga di depan belakang saya di sini. Bisa saudara transfer. Mungkin saudara tidak sempat berikan di gereja, saudara bisa transfer persembahan dan perpuluhan. Amin. Nanti kita akan memberikan persembahan, saudaraku. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang Bapak Urbanus untuk berdoa, memberi persembahan. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat tuntunan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya biarlah Tuhan berkat melimpah Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan GBI Bukit Hermon. Terima kasih Tuhan. Tiba saja Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Karena kami percaya Tuhan setiap pemberian kami Tuhan tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian, Dia penebusku. Hapus dosaku, ku yakin
kesucian, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mau terus bersyukur menyembah Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami naikkan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kali kami merenungkan kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, terlalu besar Tuhan. Kau terlalu dahsyat, Kau terlalu ajaib. Telah sebabnya kami kembalikan pujian hormat syukur kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah ibadah pagi ini. Dan lebih depan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Kuasa Tuhan kita mengalir atas seluruh jemaat. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan atas Ibu Hadi yang ada di Singapura Tuhan. Atas Pak Wega Yuliwono, atas setiap anak-anak-Mu yang sakit jangan lebih-lebih sembuh Tuhan. Anugerah-Mu hari-hari Tuhan buat Ibu rohani kami Tuhan. Di hari-harinya Tuhan menyertai terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hari ini Tuhan Tante Neti yang ulang tahun Tuhan berkati Tuhan. Berikan umur panjang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak mantu cucu semuanya diberkati Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang prima. Kerinduan Tuhan terus bergairah mengikut Tuhan. Cintakan Tuhan. Berkat Tuhan atas Tante Neti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anakmu yang berulang tahun minggu ini
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan tangan-tangan sudah memberi, tangan-tangan sudah mengembalikan milik-Mu. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, keluar masuk kami Tuhan lindungi dan pelihara kami. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Engkau mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kami sungguh-sungguh taat dan hidup di dalam firman-Mu. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Saudara-saudara, kuarahkan hatimu. Angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang semua memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.